Mereka pikir bisa lolos setelah menyakitimu. Tapi energi tak pernah tidur. Apa yang akan terjadi saat semesta mulai menagih utang mereka? Kamu akan terkejut saat tahu siapa yang diam-diam mengawasi mereka. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang karma akan selalu mengejar mereka yang menyakitimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mereka dulu berpikir bahwa semua luka dan penderitaan yang mereka timbulkan padamu akan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Mereka menganggap bahwa waktu adalah obat segala luka, bahwa dengan berlalunya hari-hari, semuanya akan sembuh seperti semula tanpa harus menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Mereka tidak sadar bahwa semesta ini memiliki caranya sendiri untuk mencatat setiap perbuatan, setiap luka, dan setiap ketidakadilan yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih bijaksana daripada mereka. Kekuatan yang tidak berbicara dengan suara keras, tapi dengan peristiwa dan kejadian yang akhirnya akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Leluhurmu, mereka yang telah menurunkan semangat dan kekuatan padamu, telah memperhatikan semuanya dari kejauhan. Dalam keheningan, mereka mengamati, menyimpan energi, dan pesan yang tak terucapkan, menunggu saat yang tepat untuk berbicara kembali. Dan sekarang, saat waktu telah matang, pesan itu datang, tidak lewat bisikan lembut, tetapi melalui energi yang mulai bergerak ke arah orang-orang yang pernah menyakitimu, yang pernah mengabaikan dan meremehkan keberadaanmu. Semesta sedang menyusun jalannya sendiri. Pesan dari leluhurmu menyeratkan bahwa karma tidak pernah tidur. Ia selalu memperhitungkan setiap perbuatan, setiap niat, dan setiap luka yang pernah dibuatkan. Karma tidak buta, tidak tuli, dan tidak pernah lupa. Ia menunggu saat yang tepat untuk memberi balasan, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang adil dan seimbang. Mereka yang pernah membuatmu merasa tak berharga, yang mengkhianati kepercayaanmu, yang bermain di belakangmu dengan kebohongan dan kepalsuan. Mereka mungkin berpikir bahwa semuanya telah selesai karena kamu memilih untuk diam. Tapi diam bukan berarti kalah, dan tidak berarti mereka menang. Kadang diam adalah isyarat bahwa semesta sedang mengatur ulang keadilan yang selama ini dilanggar. Diam adalah cara semesta memintamu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya. Ini bukan soal keadilan pribadi semata, tetapi soal keseimbangan yang harus dikembalikan agar dunia ini tetap berjalan harmonis. Leluhurmu memperlihatkan simbol-simbol kuat dari masa lalu yang menunjukkan bahwa masih ada hubungan yang belum selesai dan emosi lama yang terus membekas dalam diri. Energi dari kartu Six of Cups menunjukkan bahwa seseorang dari masa lalu, mungkin seseorang yang sangat dekat, bahkan seperti bagian dari jiwamu, telah meninggalkan luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh. Luka itu mungkin karena pengkhianatan, kehilangan, atau harapan yang pupus. Tetapi di tengah semua itu muncul harapan dari The Star. Cahaya dari semesta mulai memancarkan harapan dan penyembuhan. Kamu tidak lagi berjalan dalam bayangan masa lalu yang gelap. Cahaya itu menuntunmu keluar dari kegelapan dan mengingatkan bahwa masa depan masih cerah, bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Bagi mereka yang pernah menyakitimu, cahaya ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai cermin yang memantulkan kembali semua perbuatan mereka. Menunjukkan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, dan bahwa mereka akan menanggung apa yang telah mereka lakukan. Kemunculan kartu Seven of Swords menandakan bahwa di balik semua ini, tersembunyi sesuatu yang disembunyikan. Sebuah pengkhianatan yang belum terungkap sepenuhnya. Mungkin kamu sudah mencurigai, atau bahkan tahu, bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih untuk tidak terlalu memperdulikannya agar tidak memperpanjang loop. Namun, judgment muncul sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Apa yang pernah mereka sembunyikan, suatu saat akan terungkap dengan sendirinya,
dan saat itu semua akan kembali ke mereka. Tidak dengan cara yang mereka harapkan. Saat The Tower muncul, kita tahu bahwa ini adalah perombakan besar yang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang selama ini mereka bangun di atas kebohongan, kepalsuan, dan keangkuhan akan runtuh. Mereka akan kehilangan apa yang paling mereka jaga, hubungan, reputasi, keamanan, bahkan arah hidup mereka sendiri. Semua ini bukan karena kamu yang menjatuhkan mereka, tetapi karena mereka yang membangun semuanya di atas pondasi yang rapuh dan penuh kebohongan. Lalu bagaimana dengan dirimu? Kamu yang selama ini hanya ingin hidup damai, yang hanya ingin terbebas dari bayang-bayang rasa sakit dan luka masa lalu? Kamu telah bertahan cukup lama, sebagaimana ditunjukkan oleh kartu Seven of Wands. Kamu sudah cukup lelah membela diri, menjelaskan dan membuktikan bahwa kamu berharga. Kamu merasa emosimu sempat tidak stabil, sebagaimana digambarkan oleh Queen of Cups dalam posisi terbalik. Kamu merasa terlalu sensitif, terlalu peduli, dan itu dianggap sebagai kelemahan oleh orang-orang di sekitarmu. Tapi sekarang, kamu mulai menyadari bahwa kepekaanmu adalah kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang pernah mempermainkan dan meremehkan itu akan segera memahami bahwa ketulusan dan keikhlasan yang kamu berikan adalah sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai. Leluhurmu tidak diam. Mereka melindungimu dengan kekuatan yang bahkan mungkin tidak kamu sadari. The Emperor muncul sebagai simbol kekuasaan dan otoritas dari garis leluhur yang kuat, mungkin dari ayah, kakek, atau nenek moyang laki-laki yang pernah mengalami ketidakadilan dan perjuangan serupa. Mereka berdiri di belakangmu, menjaga ruangmu, dan memberi kekuatan agar kamu tetap teguh menjalani semuanya. Fase pemulihanmu saat ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan waktu yang diberikan semesta agar luka-lukamu sembuh dengan sendirinya. Tidak semua luka harus dilawan dengan kemarahan. Beberapa luka hanya perlu waktu dan kesabaran untuk sembuh. Waktu itu sedang berjalan, dan kamu sedang menjalani proses penyembuhan yang sangat penting. Kehidupan tidak berhenti di tengah luka dan penderitaan. Ada energi kebahagiaan dan perayaan yang menunggu di ujung jalan. Three of Cups menunjukkan bahwa kamu akan kembali merasakan dukungan dari teman-teman sejati. Orang-orang yang tulus dan peduli padamu. Mungkin kamu akan bertemu kembali dengan sahabat lama, atau bahkan bertemu orang baru yang mampu mengembalikan keyakinanmu pada manusia dan dunia. Dan The Fool menunjukkan bahwa kamu akan memulai lagi, bukan dari nol, tetapi dari pengalaman berharga yang telah kamu lalui. Kamu akan berjalan dengan semangat baru, penuh keberanian dan kepercayaan diri. Tidak lagi naif, tetapi terbuka terhadap kemungkinan baru, karena kamu sudah tahu bahwa kamu mampu melewati hal-hal yang bahkan dulu kamu anggap akan menghancurkanmu. Sementara itu, mereka yang pernah menyakitimu, meninggalkanmu, atau mempermainkan perasaanmu akan memasuki fase kekacauan internal. Seven of Cups terbalik menandakan bahwa ilusi yang mereka ciptakan akan runtuh satu persatu, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketidakpastian. Mereka tidak tahu harus percaya pada siapa. Bahkan pada diri sendiri pun mereka mungkin kehilangan arah. Ini bukanlah bentuk kutukan atau balas dendam dari kamu, melainkan hukum alam yang bekerja secara alami. Energi selalu kembali ke sumbernya, dan mereka yang pernah menyakiti akan mendapatkan pembalasan yang setimpal, entah dengan cara yang langsung atau tidak langsung. Kartu-kartu ini mengingatkan bahwa kamu tidak perlu berbuat apa-apa untuk membuat mereka mendapatkan balasan. Cukup dengan terus berjalan, fokus pada pemulihan dan pertumbuhanmu sendiri. Semesta akan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya fasad belaka. Saat kamu bangkit dengan kejujuran dan ketulusan, semesta akan memperlihatkan mana yang palsu dan membiarkannya hancur dengan sendirinya. Ini adalah perjalananmu, dan akhirnya ini semua tentang dirimu. Tentang bagaimana kamu bisa melewati badai tanpa kehilangan arah, tetap lembut di dunia yang keras, dan tetap kuat meskipun banyak yang mencoba meruntuhkanmu. Leluhurmu tahu siapa kamu dan mereka berbicara sekarang bukan untuk menyulut dendam, tetapi untuk menguatkan dan meyakinkanmu bahwa perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Dan bagi mereka yang pernah menyakitimu,
Ingatlah bahwa semesta sedang berjalan ke arah mereka juga. Perlahan tapi pasti, dan tidak akan berhenti sampai segala ketidakadilan ini seimbang kembali. Semua ini adalah bagian dari proses alam yang tak terelakkan, yang memastikan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan, dan kebenaran akan terungkap pada waktunya. Kamu hanya perlu terus berjalan, percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan bahwa semesta ini selalu berpihak pada kejujuran dan ketulusan hati. Orang yang pertama kali akan menerima konsekuensi dari perbuatannya bukanlah yang paling jahat, bukan yang paling keras menyakitimu di depan semua orang, tapi justru yang paling diam, paling licik, yang berpura-pura paling peduli, saat sebenarnya merekalah yang paling banyak mengambil darimu tanpa kau sadari. Mereka yang menyakiti dari belakang, dengan wajah ramah dan kata-kata manis, akan jadi yang paling dulu merasakan pukulan balik dari semesta. Mereka tidak menyangka bahwa sikap pura-pura mereka akan digulung oleh kebenaran yang perlahan-lahan mulai muncul ke permukaan. Mereka pikir kamu tidak tahu atau tidak sadar, tapi leluhurmu tahu dan semesta tahu. Dan saat energi itu bergerak, semuanya tak bisa lagi disembunyikan. Orang ini kemungkinan besar adalah seseorang yang dulu sangat dekat. Bisa jadi teman, bisa jadi pasangan, bisa juga keluarga. Hubungan kalian dibangun dari rasa percaya, tapi kepercayaan itu mereka jadikan senjata. Mereka mengira bahwa karena kamu baik, kamu akan terus diam. Tapi apa yang mereka lupakan adalah bahwa kebaikan bukan berarti tidak punya batas. Saat seseorang baik disakiti terus-menerus, batas itu akan retak, dan dari retakan itu semesta masuk. Apa yang dulu mereka anggap keuntungan diam-diam, sekarang berbalik jadi beban batin. Mereka mulai merasa hidup tidak semudah dulu. Rezeki seret, hubungan memburuk, bahkan hal-hal yang biasanya mereka lakukan dengan mudah kini jadi serba rumit. Mereka mungkin belum sadar sepenuhnya bahwa semua ini adalah akibat dari cara mereka memperlakukanmu dulu. Tapi mereka mulai merasa ada yang salah. Kalau kamu pernah merasa hidupmu seperti dirampas perlahan, emosimu, waktumu, harga dirimu, bahkan keberuntunganmu terasa seperti dipindahkan ke tangan yang salah, maka sekarang adalah waktunya mengambil kembali semuanya. Dan kamu tidak perlu melakukannya dengan kebencian. Kamu hanya perlu mengembalikan dirimu ke pusat. Kuncinya adalah pemulihan. Tapi bukan pemulihan yang sekadar rehat fisik. Ini adalah pemulihan yang datang dari pengakuan penuh bahwa kamu memang pernah dilukai, bahwa itu bukan salahmu, dan bahwa kamu berhak sembuh seutuhnya tanpa terburu-buru memaafkan siapapun yang belum layak dimaafkan. Ada banyak cara untuk mempercepat proses ini. Dan salah satunya adalah membangun kembali koneksi dengan energi leluhurmu. Leluhur bukan sekadar orang yang sudah meninggal. Mereka adalah bagian dari darahmu, dari sejarahmu, dari doamu yang tak kamu ucapkan tapi mereka dengar. Mulailah dengan mengenali siapa kamu sebenarnya. Ingat siapa kamu sebelum luka itu datang. Apa yang kamu suka, apa yang membuatmu merasa hidup. Kembali ke hal-hal sederhana yang pernah kamu tinggalkan karena terlalu sibuk bertahan. Dan bila kamu ingin membawa leluhur lebih dekat lagi, berkomunikasilah dengan mereka dengan caramu sendiri. Bisa lewat doa, bisa lewat nyala lilin, bisa lewat tulisan atau sekadar percakapan dalam hati. Mereka tidak butuh upacara megah. Mereka hanya butuh niat tulus untuk membuka pintu agar mereka bisa masuk dan menjagamu lebih erat. Perlindungan mereka tidak datang dalam bentuk tameng ajaib yang membuatmu tak tersentuh. Perlindungan mereka hadir dalam bentuk intuisi yang tiba-tiba lebih tajam, perasaan hati yang lebih peka, dan kemampuanmu untuk membaca tanda-tanda yang dulu kamu abaikan. Kamu akan mulai sadar siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mampir saat butuh. Dan dari situ, kamu bisa mulai memilih dengan lebih tenang. Siapa yang boleh tetap dalam hidupmu, dan siapa yang sudah saatnya dilepaskan sepenuhnya. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa kamu yang harus terluka dulu untuk bisa melihat semua ini? Jawabannya bukan karena kamu lemah, justru karena kamu kuat. Karena hanya orang yang hatinya kuat yang bisa menerima kebenaran menyakitkan dan tidak membiarkannya mengubah jati dirinya jadi pahit. Mereka yang menyakitimu, sebaliknya,
sedang mulai belajar pelajaran yang tak pernah mereka bayangkan, bahwa tidak semua bisa mereka kontrol, bahwa karma tidak peduli siapa mereka di mata orang lain, dan bahwa kamu yang pernah mereka abaikan ternyata punya kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Dan mereka mulai merasa itu sekarang. Mereka mulai kehilangan arah. Mereka mulai bertanya-tanya kenapa semuanya mulai salah sejak kamu pergi. Karena kehadiranmu dulu membawa cahaya yang mereka tidak hargai. Dan saat cahaya itu pergi, kegelapan perlahan mengambil alih ruang hidup mereka. Kamu tidak perlu kembali, kamu tidak perlu membalas, kamu hanya perlu terus melangkah, satu langkah kecil tiap hari. Semesta akan mengurus sisanya. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang keseimbangan. Tentang memulihkan dirimu, melepaskan beban yang bukan milikmu, dan membiarkan waktu membuktikan bahwa apa yang pernah mereka anggap kelemahanmu adalah perlindungan paling kuat yang kamu miliki. Dan saat kamu sudah cukup pulih untuk menoleh ke belakang, kamu akan melihat semuanya dengan mata yang baru, bukan dari sakit, tapi dari pemahaman. Kamu tidak perlu berusaha agar mereka jatuh. Mereka sudah mulai jatuh sejak kehilangan akses ke energi baikmu. Dan yang mereka tidak tahu adalah bahwa kehilangan seseorang yang tulus adalah hukuman paling sunyi, tapi paling berat yang bisa mereka alami. Tetap tenang, tetap jalan, karena ini baru awal. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan,